Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan resensi buku. Yang pertama, identitas buku. Judul buku, kumpulan cerita rakyat 33 provinsi dari Aceh sampai Papua. Pengarang Yustitia Angelia. Penerbit Lingkar Media. Tahun terbit 2014. Tebal halaman 128. Yang kedua, sinopsis buku. Indonesia kaya akan cerita rakyat oleh nenek moyang kita. Baik untuk dongeng pengantar tidur, pembelajaran hikmah, serta kehidupan melalui cerita ataupun dongeng. Di setiap daerah pasti memiliki latar belakang berupa sebuah legenda ataupun mitos yang melekat di tengah-tengah masyarakat, sehingga sampai turun-menurun pun masih melekat. Bahkan, ada yang dibumbui dengan cerita yang disesuaikan dengan perkembangan zaman tanpa melenceng dari inti cerita itu sendiri. Namun sayang, pada zaman yang modern saat ini, cerita-cerita Nusantara mulai terlupakan. Anak-anak lebih hafal dan paham tentang cerita-cerita komik ataupun dongeng-dongeng Disney yang mereka tonton lewat televisi ataupun handphone. Kita bisa mempertahankan cerita-cerita rakyat dengan mulai memperkenalkannya kepada anak, adik, ataupun saudara kita. Dari buku kumpulan cerita rakyat 33 provinsi ini, bisa menambah wawasan kita tentang cerita-cerita yang ada di Nusantara. Kita tidak perlu menghafalkan seluruh cerita rakyat yang ada di Indonesia. Paling tidak, kita bisa mengenal cerita rakyat yang berasal dari tempat di mana kita tinggal ataupun lahir. Kita yang awalnya tidak mengenal cerita rakyat dari daerah kita sendiri bisa menemukannya di dalam buku ini. Nah, adakah kalian yang dari Sulawesi Utara? Apakah Anda tahu tentang cerita si burung yang pincang? Yang dari Riau, apakah Anda tahu tentang cerita si lancang? Nah, semisal cerita Malin Kundang dari Sumatera Barat. Cerita seorang anak yang durhaka kepada orang tuanya sehingga dia dikutuk menjadi sebongkah batu. Nah, ada lagi cerita Suri Ikan dari Nusa Tenggara Timur. Cerita seorang anak laki-laki yang sangat dibenci oleh saudara laki-laki lainnya. Dan masih banyak lagi yang bisa kita temukan di dalam buku ini. Yang ketiga, kelebihan buku. Yang pertama, buku cerita rakyat ini bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada kita yang kaum muda untuk bisa mengambil sisi baik dan mengambil hikmah dari sisi buruknya. Nah, tidak ada salahnya kan kita belajar cerita rakyat sehingga kita bertambah wawasan. Yang kedua, cerita rakyat mengandung nilai-nilai yang bisa dijadikan sebagai cermin dalam berperilaku dan bertindak. Pada saat kita memberi nasihat kepada adik atau anak kita tidak merasa menggurui. Nah, juga ditambah dengan gambar-gambar yang berwarna di dalam buku ini, sehingga memiliki daya tarik yang tersendiri bagi siapapun yang akan membacanya. Yang keempat, kelemahan buku. Tidak bisa dipungkiri bahwa cerita-cerita rakyat yang ada di Indonesia tidak semuanya baik dicerna oleh anak-anak. Oleh karena itu, kecermatan dan kecerdasan orang tualah juga berperan dalam mengamalkan atau mempertahankan cerita rakyat dari bangsa sendiri untuk anak-anaknya kelak. Nah, yang terpenting, jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.